Maaf ya Bu, ini saya mengganggu waktu Bu Mei sebentar. Ini terkait tugas saya Bu, di pendidikan calon guru penggerak. Di sini saya mendapat tugas untuk mewawancarai kepala sekolah sebagai narasumber terkait materi pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Seperti itu Bu. Untuk kegiatan ini tidak begitu lama kok Bu, paling ya 12-15 menit aja Bu. Nanti kalau lancar sekitar itu, lalu 10 menit seperti itu. Dari kegiatan ini saya berharap nantinya itu Ibu bisa sharing dan berbagi pengalaman Ibu tentang pengambilan keputusan terkait pengambilan keputusan atau cara menyikapinya dan cara menyikapi Ibu ketika Ibu berada pada proses yang dilematika seperti itu. Untuk sebelumnya kalau boleh saya tahu itu Bu Mei itu sudah menjabat menjadi kepala sekolah kira-kira berapa tahun Ibu? Ya. Untuk awal yang kepala sekolah tahun 2017. 2017 itu saya di SD Kudawari 2. Kemudian tahun 2019 di zona 5, zona 3. Zona 3 sampai sekarang. Sekarang double lagi ya Bu. Sekarang mulai Desember 2023. Iya, saya mengampu di sini bersama dengan Bu Arum. Sudah 1 tahun lagi Bu. Tadi berarti kalau dari awal 2017 sampai sekarang 2024 sekitar 7 tahunan Bu menjabat sebagai kepala sekolah. Dalam kurun waktu yang cukup lama seperti itu, tentunya Ibu banyak pengalaman dalam menyikapi suatu dilematika yang ada di sekolah. Untuk saya boleh tanya-tanya Ibu sharing Ibu yang pertama itu selama ini bagaimana Bu Mei itu dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Seperti apa menyikapinya seperti itu? Mengidentifikasi kasus-kasusnya. Ya, untuk mengidentifikasi kasusnya ini dilema etika itu kan berarti benar melawan benar. Betul Ibu. Benar melawan benar. Memang pernah mengalami dilema etika. Yang pertama kali memang saya untuk mengumpulkan dulu informasi terkait dilema etika. Kemudian setelah dikumpulkan baru diidentifikasi mana-mana yang sesuai, mana-mana yang tidak sesuai, seperti itu. Jadi tadi dikumpulkan mengumpulkan informasinya dulu, data-datanya seperti itu baru diidentifikasi. Terus selama ini bagaimana Bu Mei itu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang tadi Bu Mei pernah dikatakan itu tadi benar sama-sama benar seperti itu. Bagaimana menjalankan pengambilan keputusan? Untuk pengambilan keputusannya, ya saya kan di sini tidak sendirian saya bersama dengan teman-teman. Nah, saya untuk awalnya memang setelah diidentifikasi, kemudian dianalisis, kemudian saya panggil yang kena kasus tersebut, kemudian saya sampaikan kepada teman-teman nanti untuk membentuk tim, untuk menyelesaikan kasus tersebut, sehingga saya tidak bekerja sendiri tapi berdasarkan dengan teman-teman seperti itu. Jadi nantinya biasanya itu ada timnya dalam menyelesaikan suatu permasalahan Jadi tidak keputusan dari saya seperti itu. Terus kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bu Mei lakukan selama ini? Ya, langkah-langkahnya tadi yang pertama mengumpulkan informasi, kemudian mengidentifikasi, kemudian menganalisis,
kemudian memanggil yang mengalami kasus tersebut. Nah, setelah memanggil kemudian diselesaikan dengan tim. Jadi tim yang akan menyelesaikan bersama. Berarti tadi langkah-langkahnya yang pertama tentunya mengumpulkan informasi terlebih dahulu ya Bu, terus kemudian menganalisisnya, terus memanggil gitu, memanggil yang bersangkutan yang terkait kasus dilematika tersebut ya. Kemudian terus dibentuk tim ya, terus dimusyawarahkan ya Bu dari dalam tim tersebut bagaimana cara mengatasi menyelesaikan kasus tersebut. Sekali ya Bu. Kemudian untuk hal-hal apa yang selama ini Bu Mei anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Untuk yang lebih efektif memang kalau menurut saya memang lebih efektif, lebih cepat itu sendiri. Namun karena ini berkaitan dengan adanya tim, ya maka yang lebih efektif ya dengan timnya seperti itu. Jadi yang lebih efektif itu antara tim ya Bu, kerjasama dan kolaborasi di tim itu ya Bu. Karena mungkin kan dari pihak lain ada solusi seperti ini, dari mana seperti itu. Kalau menurut saya sendiri kan mungkin kadang kurang tepat seperti itu. Terlihat subjektivitasnya ya Bu ya, kalau menurut kita benar, kadang kan belum tentu ya menurut orang lain. Jadi dalam pengambilan keputusan tentunya kita tidak boleh subjektif ya, tapi objektif ya Bu. Jadi memandang dari berbagai sudut. Juga tidak boleh mengambil keputusan dengan serta-merta atau dengan gegabah seperti itu. Jadi perlu dimusyawarahkan. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tentunya kan banyak tantangannya nih Bu ketika mengambil keputusan gitu. Itu apa saja gitu? Ya, tantangannya mungkin adanya beberapa yang bersangkutan itu tidak merasa seperti itu, tidak merasa bersalah. Jadi maksudnya tidak tahu seperti itu, tidak tahu kalau itu merupakan dilema etika. Kemudian kalau berhubungan dengan mungkin yang punya jabatan lebih tinggi, ini juga menjadi tantangan. Terus kemudian kalau masalah individu mungkin tidak begitu ya, tapi kalau masalahnya kompleks, kalau masalahnya kompleks itu akan juga menjadi tantangan bagi kami untuk menyelesaikan. Jadi tantangannya tadi yang pertama itu yang bersangkutan itu tidak merasa bahwa itu tuh sebuah permasalahan atau dilema etika gitu, kayak biasa-biasa saja gitu. Tantangan bagaimana cara menyadarkannya gitu juga ini yang lebih sulit malah. Yang kedua ketika yang memiliki kasus atau dilema itu malah yang punya jabatan lebih tinggi gitu, itu juga suatu tantangan ya. Apalagi kan memang berkepentingan, maksudnya lebih tinggi dari kita, mungkin itu jabatannya seperti itu, memutuskannya itu harus ini ya, termasuk dilema gitu. Kemudian yang kompleks gitu, permasalahannya kompleks. Jadi melibat, kalau kompleks kan berarti permasalahannya melibatkan banyak pihak tidak bukan individu gitu. Kemudian apakah Bu Mei itu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah Bu Mei itu ketika ada permasalahan itu langsung diselesaikan pas di tempat itu juga, dalam waktu itu juga, ataukah memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang biasanya Bu Mei lakukan? Ya, itu tergantung dari kasus dilemanya sendiri. Apabila kasusnya sederhana, itu mungkin bisa diselesaikan secara sendiri, mungkin memanggil face to face untuk berdiskusi. Namun kalau masalahnya lebih kompleks, ini berarti kan perlu membuat jadwal. Jadwal pertama mungkin tadi yang mengumpulkan informasi, kemudian mengidentifikasi, menganalisis, sama membentuk tim, sehingga untuk jadwal mungkin insidental. Jadi
melihat dari ini ya jenis jenis permasalahannya. Iya, Bu. Jadi kalau permasalahannya mungkin kecil dan bisa langsung diselesaikan pada waktu itu juga, dan itu langsung diselesaikan. Tapi ketika kompleks nanti ya karena butuh dipanggil, butuh dianalisis, butuh diidentifikasi, membentuk tim juga. Jadi nanti tergantung prosedur waktunya, tergantung berat tidaknya. Itu ya Bu permasalahan. Bisa tidak selesai hari itu. Oke, betul. Karena kan memang kompleks karena nanti kesalahan dalam memberikan keputusan. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bune dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus di dalam etika? Mungkin ada yang faktor-faktor atau seseorang atau orang lain yang mendukung gitu Ibu, atau mempermudah dalam pengambilan keputusan. Nah itu tadi dalam pengambilan keputusan itu secara tim. Secara tim. Jadi kami yang merupakan dari rekan-rekan, rekan-rekan terutama mungkin rekan-rekan yang sudah senior. Dan kalau senior kebijakannya juga lebih baik seperti itu. Jadi bantuan dari teman atau juga dari pengalaman, dari pengalaman ketika menemui hal-hal seperti itu bisa digunakan juga. Jadi tentunya yang pertama itu tim tadi, tim yang utama, tim dalam menyelesaikan kasus. Untuk timnya itu sendiri itu tim yang satu sekolahan atau mungkin ada kemungkinan bisa melibatkan pihak dari luar sekolahan seperti itu? Ya, mungkin kalau awalnya perlu hanya satu sekolah. Satu sekolah. Mungkin kalau sekolahnya kompleks seperti itu mungkin bisa dengan kepala sekolah yang sebelah seperti itu. Tergantung kapasitas itunya permasalahannya ya. Kemudian dari semua tadi yang telah Ibu sampaikan itu pembelajaran apa yang dapat Ibu petik itu dari pengalaman-pengalaman dalam pengambilan keputusan di ranah etika? Tentunya kan banyak pembelajaran ya, karena pengalamannya sudah banyak. Itu pembelajaran yang penting ya kalau yang bisa diambil oleh Ibu itu seperti apa? Iya, pembelajaran yang saya dapatkan yaitu dalam menangani suatu permasalahan itu keputusan tidak bisa serta-merta. Jadi perlu penanganan khusus, sehingga perlu adanya tadi dengan adanya langkah-langkah seperti itu sehingga membentuk tim dari pemecahan permasalahan. Itu pembelajarannya, salah satunya kita bisa memutuskan suatu permasalahan dengan bijak. Seperti itu ya Bu. Ini bagus sekali ya Bu berbagi pengalamannya. Jadi saya ikut belajar ya Bu nanti. Ada sedikit Iya pembelajarannya apalagi dengan pengalamannya Bu Mei yang cukup banyak. Apalagi sekarang menduang ya Bu. Jadi kepala sekolahnya double ya Bu, ada 2 SD. Tentunya dilema etikanya semakin pengalaman dalam memutuskan gitu ya Bu, mengambil keputusan semakin banyak ya Bu, karena beda SD tentunya beda ini ya Bu, beda permasalahan. Luar biasa banget nih Ibu ya. Semoga selalu sehat selalu dan selalu bijak ya Bu dalam mengambil keputusan. Insyaallah. Mohon doanya semoga bisa melaksanakan tugas dengan baik. Amin. Terima kasih juga ini Bu untuk waktunya, untuk sharing-sharingnya. Semoga dengan sharing-sharing ini memberikan banyak manfaat ya untuk saya terutama ya Bu. Saya jadi ikut belajar bagaimana cara mengambil keputusan seperti itu. Meskipun saya belum menjadi kepala sekolah ya Bu. Insya Allah nanti bisa menjadi kepala sekolah. Amin. Oke. Terima kasih Ibu dan mohon maaf telah mengganggu waktu siangnya ya, waktu mungkin
mungkin Tidak waktu untuk apa-apa. mengerjakan tugas yang Iya. lain Iya. jadi terganggu. Terima kasih Ibu. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Amar. Selamat siang, monggo Bu Arum, silahkan duduk. Nggih. Bagaimana Ibu? Nggih, mohon maaf ini Bu mengganggu waktunya nggih Bu. Di sini saya dapat tugas Bu dari guru penggerak. Di sini disuruh mewawancarai kepala sekolah sebagai pimpinan nggih Bu, terkait etika pengambilan keputusan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan seperti itu Ibu. Boleh saya mengganggu waktunya sebentar nggih Bu? Boleh, silakan. Oke. Silakan Ibu Arum, monggo. Oke, terima kasih nggih Bu. Jadi untuk tugas ini itu tujuannya itu adalah kita sharing nggih Bu sama Ibu itu berbagi pengalaman tentang bagaimana menyikapi dan juga mengambil keputusan ketika Ibu berada dalam situasi yang dilematika seperti itu Bu. Iya. Kalau boleh tahu itu Ibu kira-kira sudah berapa tahun Ibu menjabat menjadi kepala sekolah? Oh, untuk menjadi kepala sekolah berarti sekarang sudah 8 tahun menjelang 9 tahun. Wah, lama sekali ya Bu, lumayan ya Bu. Cukup, Udah cukup. 2 periode Iya. lebih ya mau nggih Bu. Nggih. Berarti kan sudah banyak pengalamannya nggih Bu ini nggih. Puji Tuhan. Nggih, nggih niki. Jadi kita sharing-sharing saja nggih Bu ya. Boleh, Jadi, boleh. tentang terkait pengambilan keputusan selama ini bagaimana Bu Ambar itu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Ya, terima kasih Ibu Arum. Saat ini saya jelas yang namanya persoalan atau dilema, kasus-kasus dilema itu pasti ada. Pertama saya pasti akan berkoordinasi dengan Dewan Guru. Apa sih sebenarnya persoalan yang terjadi? Itu kan akan melibatkan semua, banyak. Entah itu siswa, bisa orang tua, guru itu sendiri dengan saya. Seperti contoh baru aja hari ini ada kasus dilema yaitu tentang keluarga tapi juga menyikapi masuk ke dalam sekolah, yaitu ada anak yang orang tuanya cerai ikut simbahnya. Nah, ibunya itu kangen intinya dengan anaknya, tapi simbahnya itu takut anaknya dibawa oleh orang tuanya. Maka orang tua itu datang ke sekolah. Jadi kami baru tahu karena ada komunikasi yang baik. Tanpa ada komunikasi kami tidak tahu. Jadi kami memberikan saran kepada yang melindungi cucunya itu karena bapaknya kerja di Jakarta. Jadi intinya yang itu tidak mau cucunya pergi dari rumahnya. Dan saya juga tahu bagaimana seorang ibu kangen dengan anaknya. Itu suatu kasus dan itu perlu dikomunikasikan. Tanpa komunikasi tidak akan terjalin dengan baik. Maka itu memang perlu disepakati. Kalau kita mau sesuatu maka kita tadi mau memberikan kesepakatan. Kalau mau bertemu kami persilahkan di dalam ruangan guru supaya guru tahu, saya tahu, orang tua tahu. Begitu Ibu Arum, sedikit pengalaman ini baru aja terjadi. Baru saja Ibu malah ini masih fresh from the open gitu. Fresh baru saja benar-benar terjadi nih. Betul. Yang terjadi. Jadi intinya tadi tentang koordinasi juga ya Bu dengan semua pihak. Kemudian selama ini bagaimana Bu Ambar menjalankan pengambilan keputusan di sekolah? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan.
Jadi kadang kita kan bingung ya Bu memutuskan yang ini benar, yang ini juga benar ya seperti itu. Itu bagaimana caranya Bu Ambar menjalankan atau mengambil keputusan itu yang seperti apa? Ya ini ya Ibu Arum, yang namanya ini jelas bagi saya sebagai pimpinan, jelas mengambil keputusan dari persoalan yang sama-sama benar itu memang perlu berpikir yang baik, tidak boleh tergesa-gesa. Saya harus teguh dengan adanya peraturan, karena di sini kan ada peraturan. Saya tetap teguh dengan peraturan apa yang ada di situ. Kalau saya melenceng dengan aturan, pasti saya yang kena. Makanya saya melakukannya sesuai dengan aturan, melihat aturan itu, tapi saya juga melihat nilai-nilai kebaikan dan manfaat bagi orang banyak, bukan hanya untuk satu orang, tapi untuk semuanya baik adanya. Begitu Ibu Arum. Oke, bagus sekali ya Bu ya. Jadi kita tidak boleh intinya subjektif sesuai dengan kepentingan kita ya Bu, tapi juga berlaku untuk kepentingan semua orang. Intinya tidak merugikan semua orang seperti itu ya Bu. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bu Ambar lakukan selama ini? Semua keputusan pasti ada resikonya ya Bu. Ya, jelas itu tadi yang Ibu sampaikan, jelas semua yang dilakukan pasti ada resikonya, resiko yang besar, ada resiko yang kecil. Kalau saya sudah berpikir kalau mengambil yang ini pasti resikonya besar, kalau yang ini resikonya kecil. Saya akan mengambil resiko yang kecil tapi bermanfaat bagi semua orang. Caranya yaitu kami memanggil yang bersangkutan yang punya persoalan itu, lalu kita koordinasi dengan pihak yang terkait. Umpamanya tadi seperti yang awal ada persoalan anak, nanti saya ambil juga dari orang tuanya, walaupun itu yang datang simbahnya, itu akan terkait di dalam keluarga. Lalu Bu Guru di dalam kelas itu, bukan hanya Bu Guru saja, karena Bu Guru yang lain yang ada di satu sekolah itu juga harus tahu, bukan hanya sekedar mimpi, itu harus semuanya ngerti. Maka kita memang perlu komunikasi bersama untuk menyelesaikan permasalahan dengan bijak, begitu Ibu Arum. Ya, jadi langkah yang paling awal itu kita memanggil ya Bu yang bersangkutan, yang ada yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Nanti biar kita juga bisa memandang dari berbagai segi sudut pandang ya Bu, tidak hanya satu orang yang bermasalah saja, tapi juga dari berbagai pihak, sehingga bisa memutuskan ya Bu langkah-langkah selanjutnya ya, seperti itu ya. Oke, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bu Ambar anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika seperti itu? Terima kasih. Hal yang efektif menurut saya, kita harus konfirmasi secara internal dengan guru-guru yang ada di sekolah kami. Maka ya karena ini internal, berarti kan di dalam kekeluargaan kita harus membangun supaya kita baik adanya, tidak akan ada inisiatif yang beda, harus sama satu, karena ini yang namanya sekolah itu kan sama satu tim, satu keluarga, harus saling melengkapi. Begitu Ibu Arum. Dari Ibu, karena satu sekolahan dia tidak mungkin hanya satu kepala sekolahnya saja yang bertanggung jawab atau yang menjalankan ini ya Bu, semuanya juga bertanggung jawab. Apakah Bu Ambar memiliki sebuah jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah Bu Ambar itu langsung menyelesaikan di tempat ketika terjadi suatu masalah, atau memiliki sebuah jadwal misalnya dalam menyelesaikan masalahnya itu nanti atau seperti apa gitu nih Bu? Terus bentuk prosedurnya biasanya yang dilakukan seperti apa Bu? Terima kasih. Kalau ada persoalan, maunya saya selesai saat itu. Saya tidak akan menunda. Kalau menunda karena usianya sudah senior, nanti lupa. Jadi tidak Iya. Kalau memang persoalan itu harus
saat itu ada persoalan ringan dan berat kan ya Ibu ya. Kalau yang ringan saat itu juga saya harus bisa menyelesaikan. Terkecuali kalau ada persoalan yang harus mencari data-data, itu memang perlu waktu. Makanya saya mencari data, apakah ini datanya betul apa hoax. Gitu. Kalau memang itu betul, saya kumpulkan data-data, lalu kami kumpulkan siapa yang terkait, lalu kita musyawarahkan sesuai dengan kesepakatan maunya apa. Kalau sudah dimusyawarahkan, kesepakatan bersama enak dan semuanya enak, tidak akan terjadi masalah lagi. Begitu Ibu. Oke, bagus Bu. Tadi jadi yang pertama itu tentunya kalau permasalahannya kecil Bu, Iya. bisa langsung diselesaikan waktu itu juga diselesaikan Bu, biar tidak berkepanjangan Ketika permasalahannya itu lumayan berat dan kita butuh data-datanya dulu Bu, data-data dianalisis juga, kemudian dimusyawarahkan juga dengan semua warga sekolah. Oke, seperti itu. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Mungkin ada seseorang atau faktor-faktor yang bisa membantu Bu Ambar dalam mengambil keputusan seperti itu. Terima kasih Bu Arum. Jelas yang namanya di sekolah itu satu tim, jelas ada faktor-faktor. Jelas yang pertama adalah guru, itu jelas itu akan ada faktornya. Lalu di situ ada wali murid, kita jelas dengan wali murid apa yang dipermasalahkan di situ. Bisa juga kami kalau itu memang menyangkut banyak, saya manggil dengan pengurus komite atau ketua komitenya. Dan bukan hanya itu saja, mungkin saya juga melibatkan mamanya persoalan itu kok menyangkut dengan siswa. Siswa itu akan saya ajak, tapi yang jelas pasti ada komunikasi yang baik. Saya pertama kali jelas dengan guru. Dengan guru, terkecuali nanti merembet kok ke sana ada sesuatu yang perlu diselesaikan, baru melangkah ke sana. Yang jelas faktor utamanya adalah guru yang pertama, karena ini kita satu tim. Kalau beda sekolah itu kan pasti beda persoalan dan lingkungannya beda-beda. Antara keluarga saya dengan keluarga Bu Arum pasti akan beda dan penyelesaiannya juga akan beda. Begitu Ibu Arum? Iya, berarti yang pertama yang paling utama itu dikomunikasikan dulu Bu dengan guru. Terus nanti ketika berhubungan dengan wali murid, siswa juga komite seperti itu Bu. Pernah tidak Bu ketika melakukan bantuan atau faktor-faktor pendukungnya dari luar sekolah, misalnya mungkin dari dinas-dinas yang lain atau dari Korwil seperti itu Bu? Oh jelas itu. Saya contohnya aja, saya sudah negara 3 dapat bangunan, itu kan dari luar ya. Luarnya banyak, bukan hanya dari dinas, dari Korwil, dari dinas kabupaten, juga dari bupati, juga dari luar yang memborong. Itu pemborongnya kan juga dari luar semuanya, dan melibatkan orang banyak, itu jelas. Jadi saya sendiri tidak bisa berdiri sendiri. Jadi tetap saling mengkait untuk satu tujuan. Itu hanya contoh dalam bangunan. Nah, kalau untuk dalam kegiatan penerimaan siswa baru, jelas itu antara guru, kepala sekolah, panitia kecil penerimaan siswa baru. Lalu kami juga meminta bantuan dari Korwil. Terus nanti kan hasilnya berapa akan dilaporkan. Jadi tetap sesuai apa persoalan di situ akan selalu berkaitan, tidak akan sendirian, tidak akan diselesaikan oleh satu. Jadi pasti akan ada sambung menyambung seperti rantai makanan begitu. Sambung menyambung yang saling terkait. Iya, betul. Kemudian dari semua hal yang tadi sudah Ibu sampaikan pengalamannya tadi sudah banyak sekali Bu tentang cara-cara pengambilan keputusan dalam dilema etika ini. Pembelajaran apa yang bisa Ibu petik dari pengalaman yang selama ini sudah Ibu lakukan dalam pengambilan keputusan? Baik, ya namanya
belajar. Oke. Namanya belajar itu bukan dari orang yang senior, dari kecil sampai dimanapun. Yang penting pertama adalah komunikasi. Komunikasi Bu. ya, Bu. Itu Pertama paling penting, komunikasi, lalu koordinasi. Oke. Entah itu dengan, pokoknya pertama jelas dengan guru, Oke. dengan warga sekolah. Pertama itu tadi Komunikasi, koordinasi dan komunikasi juga dengan yang baik. Supaya apa? Supaya kami itu dalam memutuskan keputusan atau musyawarah, akhirnya itu mendapat sasaran, semuanya kena. Tapi bukan kena negatifnya, Iya, tapi positifnya. positifnya, kebaikannya akan mengutamakan adalah kemajuan dari siswanya itu sendiri. Semuanya itu tujuannya untuk siswa menjadi lebih baik, lebih berhasil lagi. Jadi kita sekolah punya nama, woi, anak-anaknya punya kemajuan. Begitu Ibu Arum. Mungkin hanya segitu atau Iya, ini hanya segini saja sih Bu untuk wawancaranya terkait pengambilan keputusan. Tadi sudah diceritakan panjang lebar ya tentang pengalamannya Bu Ambar, itu sangat membantu saya ya. Jadi saya tambah belajar dan berpengalaman tadi untuk hal-hal yang penting yang perlu kita tingkatkan, yang perlu kita laksanakan. Yang pertama itu tadi adalah komunikasi, ya, Bu. Koordinasi, kolaborasi seperti itu ya, Bu, agar semua bisa berjalan lancar ya, Bu. Semua bisa terkoordinir dengan baik ya, Bu. Oke, mungkin itu saja Bu dari saya. Terima kasih banyak untuk waktunya dan mohon maaf terus sudah mengganggu waktu Bu Ambar ya di sela-sela waktu siang yang ini ya Bu, yang waktu padat seperti ini. Tadi malah Bu Ambar baru pulang dari Jogja ya. Luar biasa Bu, baru pulang dari Jogja pagi langsung tugas itu, sangat luar biasa Ibu. Tidak apa-apa, saya senang. Yang penting hati saya senang. Melakukan pekerjaan pasti akan selesai dengan baik. Terima kasih Ibu. Iya, terima kasih juga Ibu Arum. Semoga menjadi berkah buat panjenengan. Terima kasih.